Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik ya di hari ini. Saya nyesek sekali teman-teman ketika membaca berita tentang pengusiran atau bisa dibilang somasi ya. Agar supaya masyarakat adat Pemaluan yang ada di sekitar IKN itu supaya pindah, diberi waktu 7 hari. Ini nyesek banget teman-teman ya, luar biasa. Padahal di IKN itu support dari masyarakat adat di sekitar IKN luar biasa. Entah janji apa yang mereka dapatkan sehingga memberikan statement waktu awal-awal rencana pendirian IKN di Kalimantan tersebut teman-teman ya. Namun sekarang mereka sepertinya menyesal ya, melihat cara pemerintah atau cara pemerintah yang tidak merealisasikan janjinya. Teman-teman bisa lihat sendiri nih, bagaimana pendapat kalian ketika mendengarkan berita seperti ini. Apa kalian sudah melihat, membaca berita ini? 200 warga Pemaluan diminta robohkan rumah. Sedangkan di sisi lain Pak Jokowi mengatakan bahwa mengajak warga negara Singapura untuk tinggal di IKN. Jadi pemerintah itu mengajak warga luar asing untuk tinggal di IKN. Sedangkan warganya, masyarakat setempat, penduduk asli Indonesia diusir, tidak boleh tinggal di IKN. Jadi IKN itu hanya untuk orang-orang yang berduit, terutama untuk warga asing, warga asing. Kalau penduduk Indonesia yang kelasnya bawah, pasti akan diusir, suruh meninggalkan wilayah IKN. Terus yang kemarin teriak-teriak lanjutkan IKN, kalian kemana? Apa kalian diajak untuk tinggal di IKN? Kan enggak. Jadi IKN itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang berduit, pejabat, menteri, orang-orang luar negeri, orang asing suruh tinggal di IKN. Terus kemana penduduk aslinya? Ya dihilangkan, diusir, entah kemana. Terus manfaatnya apa? Buat masyarakat setempat tidak ada. Kalian hanya diperalat, kalian hanya diperbudak dengan adanya IKN tersebut. Karena IKN itu diperuntukkan untuk orang-orang luar, warga-warga asing, Singapura dan Cina. Warga setempatnya suruh pindah, suruh pergi, jauh dari IKN. Bisa jadi nanti warga setempat hanya diperalat dan juga diperbudak nanti ketika IKN itu sudah jadi dan banyak warga-warga asing yang tinggal di sana. Tapi karena sudah menjadi pilihan kalian, ya kalian tinggal nikmatin saja apa yang sudah terjadi. Salam akal sehat. Harapan kami masyarakat setempat tidak dirugikan. Istilahnya kami ini kan memang warga sini, senang dengan adanya IKN, menerima dengan adanya IKN. Kami tidak pernah menolak, kami mendukung sepenuhnya. Tapi tolong tempatkan kami pada tempatnya gitu. Jangan digusur, jangan. Kemarin tuh surat yang undangan itu yang bikin resah sebenarnya. Walaupun sebelumnya memang tidak ada pemberitahuan. Itu kan bunyinya sangat menyinggung. Saya pun saya bilang saya tidak terima bunyinya surat ini. Kan surat teguran pertama. Seolah-olah sebelumnya kan ada penyampaian bahwa tidak boleh begini, memang tidak boleh membangun di kawasan inti. Tapi kan kami tidak membangun di kawasan inti. Dan kawasan itu belum ada ganti rugi sebelumnya. Sampai sekarang belum ada, 2 tahun kami menunggu. Untuk mempercepat investasi, Presiden Joko Widodo mengizinkan pembelian lahan di kawasan Ibu Kota Negara Nusantara. Dari Bapak Menteri Investasi yang juga disepakati oleh Bapak Presiden, beli. Jadi tanahnya dijual, harganya ditetapkan oleh otoritas, asal tidak melanggar aturan. Itu juga kalimatnya beliau. Kerja cepat, tapi tidak melanggar aturan. Salah satu contoh produk hukum yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap. Sehingga dialognya sesudah jadi undang-undang. Dan ketika dialognya sudah undang-undang, siapapun yang kritis dianggap oposisi, siapapun yang pro dianggap pro pemerintah. Kenapa? Karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif yang memberikan ruang kepada publik. Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum,
berikan ruang kepada publik untuk membahas sebuah peraturan sebelum dia ditetapkan. Tapi ini nada-nadanya seperti negara kekuasaan, di mana penguasa menentukan hukum dan kemudian dari situ kita berdebat Kalau pro kontra. saya sebagai saudara sedarah rakyat Indonesia, karena saya tulen rakyat Indonesia, nyesek teman-teman ya, melihat saudara kita diperlakukan seperti ini. Mungkin ini adalah cara terbaik untuk pemerintah ya memperlakukan rakyatnya, terutama di sekitar IKN, dengan berbagai rencana besar ya, karena ibu kota sebentar lagi dipindahkan di sana teman-teman ya. Dan di sekitar IKN sepertinya harus steril. Kalau di kemarin di sekitar IKN tidak boleh ada warung-warung dagang kaki lima yang tidak memenuhi standar. Sekarang ini warga di sekitar IKN itu diberi 7 hari ya. Mungkin yang tidak memenuhi syarat atau mungkin apalah ya. Yang penting ini beritanya seperti ini teman-teman. Demi hak kami, saya minta kalian pulang. Jangan ada di sini. Buah kalian hanya satu hari tidak dikelola. Kami berpuluh-puluh tahun tidak mendapatkan apa-apa. Pantaskah kalian menghadang kami di situ? Ini tanah saya. Ini tanah saya. Kalian mencabut nyawa saya di tanah saya siap. Kalian pulang. Pulang sekarang ini satu banyak. Kalian yang duduk di tempat, silakan jangan tunggu buah kalian. Buah kalian hanya kami tahan satu hari. Kami menderita puluh-puluhan tahun. Kalian tertawa di sana melihat saya menangis. Kalian tertawa melihat banyak saya hari ini jatuh gugur di tanah ini. Kalau kalian tetap bertahan di situ, berarti kalian menginginkan nyawa saya hilang. Silakan pulang. Tinggalkan buah kalian. Hanya satu hari saja tidak dipulang. Kami sudah menikah lama. Silakan kalian pulang dari situ. Silakan kalian pulang. Buah kalian hanya satu hari saya tahan. Kami sudah berpuluh-puluh tahun. Pantaskah kalian yang pendatang mengusir tuan rumah? Pantaskah kalian menghadang saya di tempat saya dilahirkan? Saya dilahirkan di tanah ini. Saya adalah mati. Satu hari sebelumnya, tepat tanggal 7, sekitar siang gitu, jam 2 atau jam 1 siang, ada orang yang datang mengantar undangan gitu. Undangan berikut juga dengan surat peringatannya. Sekarang sudah mulai ramai ya, dalam 4 hari terakhir ini cukup ramai gitu. Di mana di dalam surat tersebut disebutkan bahwa yang mendapatkan surat itu diminta untuk merubuhkan bangunan mereka dalam waktu 7x24 jam. Ketika kami tanya dan konfirmasi kepada warga, apakah warga sebelumnya pernah mendapatkan surat? Sayangnya warga yang kami temui di tempat tersebut itu baru pertama kali mendapatkan surat tersebut. Artinya, kalau tadi pertanyaannya tentang apakah sebelumnya sudah ada sosialisasi dan seterusnya, kita menduga tidak ada gitu. Nah, perampasan tanah-tanah rakyat ini kan sebenarnya kalau bagi saya itu mengingatkan kita dengan bagaimana cara-cara kekuasaan otoritarian Orde Baru dulu kan, merampas tanah-tanah rakyat atas nama kepentingan pembangunan, mengambil alih tanah-tanah rakyat atas nama kepentingan umum dan lain sebagainya. Nah, cara-cara seperti ini juga tetap dipakai di surat yang kemarin beredar itu. Bagaimana mungkin warga negara justru dipaksa angkat kaki dari tanahnya sendiri, digusur dari tanahnya sendiri, diminta membongkar rumahnya sendiri, sementara pada sisi yang bersamaan kekuasaan atau pemerintah justru permisif terhadap modal asing kan, permisif terhadap investasi, permisif terhadap mereka-mereka yang akan berinvestasi ke IKN, bahkan mendapatkan privilege malah diberikan keistimewaan yang bahkan jauh dari apa yang diharapkan atau yang didapatkan oleh warga. Oke, itu tadi. Semoga apapun yang terjadi untuk saudara kita yang ada di Kalimantan, terutama yang dekat dengan pembangunan atau di rencana IKN, semoga mendapatkan tempat yang lebih layak atau mendapatkan ganti yang lebih layak.
Itu saja teman-teman ya. Silahkan teman-teman berikan komentarnya, doa terbaik untuk saudara kita yang ada di Kalimantan yang terancam dipindahkan dari tempat tanah kelahirannya. Oke, itu saja.